Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum berangkat haji, ayo kita membereskan niat. Sebelum berangkat haji, kita harus menggugat dulu niat, perangkat dan perilaku jiwa kita. Sudah benarkah niat kita? Halalkah uang yang kita gunakan untuk membiayai keberangkatan kita? Jiwa mana yang akan kita bawa? Jiwa serigala, jiwa anjing, jiwa tikus? Atau tanggalkan semuanya dan akui kehinaanmu di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita ke sana malah membawa jiwa yang hendak memperalat Tuhan demi status baru sebagai manusia yang gila hormat dan sanjungan, ataukah sekedar memperpanjang gelar yang kita sandang? Nah, sekarang niatnya ditata. Cara membereskan niat, ya kita selami jiwa kita, yang jelek-jelek singkirkan. Bunuhlah tikus-tikus busuk yang ada di dalamnya. Selami pula hakikat haji, ya jangan tiba-tiba berangkat ke sana. Belajarlah haji itu apa, kandungan maknanya bagaimana. Kemudian kita biarkan keagungannya bersemayam dalam jiwa kita, memancarkan jauh ke dalam relung kehidupan, sebagaimana dulu Ibrahim alaihissalam. Singa padang tauhid. Niatnya sudah beres. Perhatikan ini dulu. Nanti kalau di sana, ini namanya muharramat. Yang pertama, jangan dandan. Ini perintahnya agak unik ya. Haji itu kan banyak larangan-larangan unik. Tapi ada rahasianya. Kenapa jangan dandan? Kalau dandan kamu lihat kaca. Dandan itu kan mesti lihat cermin. Sudahlah, untuk sementara bunuhlah egomu. Singkirkan dulu dirimu. Isi semuanya hanya dengan Allah. Karena begitu orang dandan, begitu orang lihat kaca, itu mesti kekaguman dirinya muncul lagi. Fokusnya tidak pada ibadahnya, sudah pada dandannya sekarang. Yang kedua, jangan pakai wangi-wangian. Kenapa? Agar pikiranmu tidak teringat pada kesenangan-kesenangan sebelumnya. Wangi-wangian itu kan menyenangkan. Bisa membangkitkan memori duniawi. Tidak fokus lagi ibadahnya. Tidak usah pakai wangi-wangian dulu. Biar tidak mengganggu orang lain, menarik orang lain. Biar fokus pada ibadah. Kalau mau nyium, jangan nyium wangi-wangian. Katanya Syariati, ciumlah cinta. Cintamu pada Allah, bukan cintamu pada siapa. Jadi baunya harus bau Allah saja. Yang ada di pikiranmu harus Allah saja. Kemudian jangan memerintah siapapun, jangan sewenang-wenang. Begitu kita haji, segala gelar, segala hierarki, segala jabatan sosial singkirkan. Terus jangan menyakiti binatang dan makhluk hidup pepohonan. Untuk sementara hiduplah seperti Isa. Baik iseng maupun ada kepentingan. Jadi jangan sakiti makhluk hidup yang lain. Kalau kita kan sering kadang iseng. Saya punya teman itu kalau jalan, iseng aja kalau jalan ada tumbuhan tiba-tiba dipetik satu, daunnya tek terus. Ya nggak dipakai apa-apa, buang lagi. Tek iseng. Oke, lu tumbuhan juga makhluk hidup. Kok kamu isengin? Kecuali ada keperluannya. Ada nyamuk terus kamu tepuk terus mati, ya ndak apa-apa, wong ganggu. Kemudian pepohonan juga begitu. Jangan dicabuti, jangan dipatah-patahkan. Jangan agresif, jangan berburu. Bersikap baiklah terhadap makhluk-makhluk lain. Jangan bercumbu, apalagi berhubungan badan.
Temukan cinta yang sejati. Kalau besok bersama pasangannya, temukan cinta yang sejati. Ya, cinta yang sejati di situ maksudnya Allah. Tapi bisa juga kalau yang bawa istrinya atau suaminya. Karena kebanyakan ketika orang nikah itu dasar besarnya nafsu. Nyari yang paling cakep, nyari yang paling seksi, nyari yang paling hot, kan biasanya itu. Nah, saat haji dilatih. Kalau tanpa itu semua, masih cinta enggak? Terus jangan jahit pakaianmu. Sumbernya saingan, sumbernya pamer itu ada di jahitan. Makanya pakaian ihram itu tidak boleh berjahit. Baju itu kan yang membedakan jahitannya. Modelnya jadi jaket, apa jadi sarung, apa jadi jubah, itu kan jahitannya. Maka biar tidak ada perlombaan pamer bagus-bagusan, itu dilarang pakai baju yang berjahit. Dan nggak boleh pakai celana dalam juga loh, jangan salah. Cuma ditutup saja. Setelah itu ayo dimulai ibadah hajinya. Mulainya di mana? Dari mikot. Begitu kita sampai mikot, mikot itu simbol dari kuburan, makam. Di sana kan kita ihram. Kita kuburkan diri kita yang lama dan kita bangkitkan diri kita yang baru sejak dari mikot. Semua ego, semua ambisi pribadi kita kuburkan di mikot, kita ganti kostum ihram dan lahir jadi manusia yang baru. Jadi kesadaran kita sekarang ganti. Kita lahir jadi manusia baru yang otentik, yang semua orang sama. Begitu masuk mikot, yang semula pakai baju bagus dan baju jelek, sekarang ganti ihram. Tidak ada lagi aku dan kamu, sekarang semuanya sama, yang ada hanya kita. Ego lama dibunuh, melahirkan ego baru yang egaliter, yang tidak strata, yang tidak hierarkis, sama. Apakah Jokowi, haji, sama tukang parkir, begitu mikot, kostumnya. Jadi mengubur yang lama, melahirkan yang baru. Yang baru itu apa? Yang jadi manusia otentik lagi, yang semua manusia sama. Tidak ada lagi label, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi baju. Itu filosofinya mikot. Di mikot ini, apapun ras dan sukumu, lepaskan semua pakaian, semua atribut, semua label. Baik sebagai serigala yang melambangkan kekejaman dan penindasan, juragan, majikan, pemimpin dan seterusnya, itu bisa punya karakter serigala, atau tikus yang melambangkan kelicikan, anjing yang melambangkan tipu daya, atau domba yang melambangkan perbudakan, penghambaan. Tanggalkan semua itu di mikot dan jadilah manusia yang sejati, yang tidak binatang lagi. Jadi itu mikot. Setelah mikot, di sana kita ihram. Ya tadi, mengganti baju lama dengan baju baru. Kain ihram itu simbol kematian. Bentuknya kan mirip kain kafan. Jadi ketika kita mikot dan ganti ihram, itu sebenarnya kita sedang mengunjungi kematian kita sendiri. Kita sedang merayakan kematian kita, khususnya kita yang lama. Makanya pakai kain ihram, simbol bahwa kita yang lama sudah mati dan dikuburkan, dan sekarang lahir kita yang baru. Jadi menanggalkan pakaian berarti menanggalkan segala macam perbedaan dan menghapuskan keangkuhan yang ditimbulkan oleh status sosial. Segala kesenangan dunia dan kepemilikan tidak berlaku lagi pada saat ihram. Semua harus dilepaskan dan dikembalikan pada Tuhan. Kayak kita kalau mati itu loh. Kan semua yang kita miliki sudah nggak ada gunanya.
hanya membawa kain kafan. Jadi hayati makna ini besok kalau sedang ihram. Jangan begitu pakai baju ihram tambah sombong. Wah, pakai ihram haji beneran nih sekarang. Nah, selanjutnya ketika sampai ke Mekah dari mikot, yang pertama-tama biasanya tawaf. Inilah fase pertama kita nyampe ke Masjidil Haram, nyampe ke Ka'bah. Itulah fase, dalam tanda petik ya, kita sedang salaman dengan Allah. Fase kita berjabat tangan. Allah bilang selamat datang. Itu tawaf. Jadi kalau kita sudah berjabat tangan dengan Allah, saat itu juga kita akan jadi orang bebas. Saat itu juga dunia dan seisinya tidak ada artinya lagi. Kita tidak lagi pengen semua atribut yang kemarin-kemarin kita miliki. Kita bebas dari semua perjanjian yang kita bikin sebelumnya. Dari kepala suku, dari uang, dari aristokrat, dari tuan tanah, katanya Ali Syariati. Engkau bebas. Begitu kamu salaman dengan Allah dalam aktivitas yang namanya tawaf. Makanya tawaf itu setiap muter kan nanti kalau di sudutnya Hajar Aswad itu kita ngangkat tangan terus bilang Bismillahi Allahu Akbar. Nyapa Allah. Dan Allah menyambut, jadi jabat erat dari Allah. Nah, itu tawaf. Pelajaran pertama tawaf. Pelajaran kedua, tawaf itu adalah gerak. Dan muslim sejati itu bukan muslim yang diam, tapi bergerak, berproses. Cuma geraknya bukan sembarang gerak, tapi gerak yang ada porosnya. Gerak yang terkontrol. Tujuannya jelas. Gerak terkontrol itu kemana? Gerak ke atas, gerak menuju Allah. Makanya geraknya anti gravitasi. Muternya berlawanan dengan jarum jam. Jadi gerak menuju kesempurnaan. Manusia itu harus berproses semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan itu simbolnya pakai tawaf. Untuk bisa semakin baik, harus dekat dengan Ka'bah. Porosnya ya Ka'bah itu. Secara spiritual, dalam hidup kita, porosnya harus Allah. Maka hidup kita akan semakin sempurna. Wong hakikat hidup kita itu Allah. Berproses, jangan mandek, tapi dalam lingkungan Allah. Itu tawaf. Bareng sama yang lain. Banyak orang yang aktivitasnya banyak, kesibukannya luar biasa, tapi tidak jelas dia ini mau kemana, orientasinya kemana, hasil akhirnya apa. Padahal kuncinya apakah kita progres semakin baik atau semakin jelek itu kan jelas targetnya. Tawaf itu ya gerak, tapi beraturan, disiplin, dan jelas tujuannya. Progresnya juga jelas, semakin sempurna, semakin sempurna.